bukan cuma bagi-bagi stiker saat pemilu. Jangan sibuk pencitraan doang. Nanti yang ngaku anak presiden pun ikut-ikutan minta rokok gratis. Pemerintah pusat dan desa harus benar-benar mikir nih. Jangan cuma bangun gapura atau fotoin jalan baru. Keinformasi lainnya, saudara, sejumlah preman melakukan pemalakan terhadap pemilik toko grosir di Kabupaten Deli Serdang. Seorang pelaku bahkan mengaku anak kasat narkoba Polrestabes Medan. Dulu, preman itu identik dengan pelindung pasar, suka minta uang keamanan, sekarang levelnya naik. Masuk toko, minta rokok sambil ngancam pakai senjata. Tapi pas ditangkap, larinya lebih cepat dari angin. Bahkan ada yang ngaku anak kasat narkoba. Wih, kayak sinetron preman palsu, anak bapak siapa ya? Apa ekspresi sini? Hah? Coba kau jelasin aku siapa? Ini rokok. Aku anak kasat narkoba Polrestabes Medan. Tapi kita nggak bisa ketawa terus ya, karena ini bukan cuma soal lucu-lucuan. Ini cermin dari masalah yang lebih dalam. Kenapa masih ada orang muda yang lebih milih jadi preman daripada cari kerja jujur? Atau jangan-jangan emang lapangan kerja jujur makin sempit? Coba kau cek Google. Coba kau cek di Google. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat sejumlah pria masuk ke dalam toko di kawasan Jalan Besar Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Buat adik-adik di rumah, dengari abang dulu. Jadi preman itu bukan prestasi, itu bukan cita-cita. Itu jalan yang bisa bikin masa depanmu rusak kayak sandal jepit kelindas truk. Kalau kalian lagi bingung, mending belajar skill. Sekarang zamannya internet, bukan zaman yang ngancam pakai pistol. Coba buka YouTube, TikTok, Google, belajar desain, ngedit video, jadi konten kreator, atau buka bisnis online. Daripada ngaku anak polisi, mending ngaku-ngaku anak startup. Dan ingat, kalau kamu gagal bukan berarti hidup kamu berakhir. Tapi kalau kamu milih jalan kriminal, bisa jadi berakhir di balik jeruji besi. Seorang pelaku meminta sebungkus rokok kepada pemilik toko sembari mengancam dengan senjata, diduga senjata api yang diselipkan di pinggang pelaku. Tidak hanya itu, seorang pelaku bahkan mengaku sebagai anak kasat narkoba Polrestabes Medan untuk menakut-nakuti pemilik toko. Tapi kita harus jujur bro, preman itu bukan tumbuh di tengah taman bunga. Mereka muncul dari kondisi sosial yang ya bikin geleng-geleng kepala. Banyak anak muda lulus sekolah tapi bingung mau ngapain. Daftar kerja nggak diterima, mau usaha modal nggak ada. Pelatihan kadang cuma seremonial. Pemerintah pusat dan desa harus benar-benar mikir nih, jangan cuma bangun gapura atau fotoin jalan baru. Coba lihat pemuda-pemuda nganggur di warung kopi. Ajak mereka pelatihan keterampilan, buka UMKM beneran, fasilitasi akses modal, bukan cuma bagi-bagi stiker saat pemilu. Ingat, preman itu bukan dilahirkan. Mereka diciptakan oleh sistem yang gagal mengurus manusianya. Nah, sekarang pertanyaannya, sistemnya mau terus gagal atau mau berubah? Aku anak kasat narkoba Polrestabes Medan. Coba kau cek Google. Coba kau cek di Google. Jadi apa solusinya? Ya, bukan sekedar nangkap preman, tapi kasih mereka alternatif. Kalau bisa dipulihkan, kenapa harus dipenjara? Kalau bisa dilatih, kenapa nggak diberdayakan? Buat pemerintah desa, bisa kok mulai dari hal kecil. Misalnya, bikin program kerja untuk pemuda pengangguran. Bisa kursus menjahit, perbengkelan, sablon, atau bahkan konten kreatif. Daripada mereka sablon nama gang di dinding rumah orang, mending sablon kaos buat dijual. Semalam datang ke sini jadi minta rokok. Ancam kami pakai senjata pistol, tak tajam. Jadi pertama kami kasih batang, nggak maunya dia mentol. Jangan sibuk pencitraan doang. Bikin program yang nyampe ke desa.
bukan cuma berhenti di baliho. Jangan kasih mereka janji, tapi kasih jalan. Akhir kata, jangan sampai kita jadi penonton di negeri sendiri. Yang nonton orang jahat makin merajalela, sementara yang baik malah diam. Resah dengan aksi para preman, warga kemudian mencari dan berhasil menangkap seorang pelaku dan menyerahkan ke polisi. Sementara salah satu pelaku yang mengaku anak polisi masih dalam pencarian. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Premanisme itu bukan warisan budaya. Itu tanda bahwa kita semua perlu kerja keras, mendidik, membina, dan memperdayakan. Karena kalau kita biarkan, bisa jadi nanti yang ngaku anak presiden pun ikut-ikutan minta rokok gratis.